Bismillahirrahmanirrahim. Saya Nur Zaitun, tepatnya pada 10 Maret 2025 pada Satu Banda Aceh lagi mengadakan Dino Islam ya, dan diundang ustadz-ustadz penceramah. Hari ini Ustadz Masrul Aidi LC yang mengisi ceramahnya. Dan mari kita semangat sama-sama, dan di akhir nanti Ustaz akan mengajukan beberapa pertanyaan yang akan diberikan jawabannya berada di depan saya. Siapa yang bisa jawab dengan benar sesuai dengan apa yang materi Ustaz sampaikan, maka akan dapat. Itu kepada Ustaz dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini namanya kayak lapar. Puasa semua. Mereka yakin semuanya puasa. Alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma salli salatan wa salaman ala nabiyyina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim wa huwa Adik lagi sahur, nggak apa-apa anak-anak. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum. Shallallahul azim wa ballagha rasuluhun nabiyyul habibul karim wa nahnu 'ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya muliakan dan hormati, kita muliakan bersama Kepala Madrasah Aliyah Negeri 1 Banda Aceh beserta para wakil kepala sekolah. Yang saya muliakan dan bisa hormati, kita muliakan dan hormati bersama para ustadz dan ustazah, bapak dan ibu guru, dan istimewa penghormatan kepada pendamping sebelah kiri saya merangkap sebagai MC bukan MC. Kita ejaannya masih ejaan Indonesia ABCD, bukan ABCD. Jadi kalau MC itu singkatan bahasa Inggris, Master of Ceremony. Kalau MC itu singkatan bahasa Indonesia dari kata-kata macumlah. Ada satu israf, pelakunya disebut musrif, bukan musyrif, musrif. Sekarang perlu kita luruskan pelafalan ejaan makhraj, karena sekarang orang Indonesia itu sangat lemah di bidang literasi, sampai pelafalan kata saja, huruf saja lemah kita. Saya hampir setiap hari memaki-maki Radio Republik Indonesia karena penyiarnya itu, pembawa acaranya itu rata-rata kekurangan vitamin Z. Kurang vitamin Z. Ini kan sedang ada program makan bergizi gratis. Kurang vitamin Z. Ada program makan bergizi gratis. Dalam makanan bergizi itu harus mengandung zat-zat yang berenergi. Ini contoh orang-orang yang kurang vitamin Z, dan itu bekerja di RRI, Radio Republik Indonesia, jadi penyiar perusak bahasa Indonesia. Padahal sudah bersumpah di 28 Oktober tahun 1928, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Tapi bahasa Indonesia dirusak di tempat penyiaran bahasa Indonesia dari RRI. Ini biar didengar oleh orang RRI. Saya paling besar pada mereka. Indonesia Negeri Zamrud Khatulistiwa. Bayangkan dari Zamrud menjadi Zamrud Khatulistiwa.
jemaah haji waktu pulang tidak diizinkan untuk membawa air jam-jam. Astagfirullahaladzim. Itu di NRI. Maka ketika menyampaikan sambutan berpidato, mereka memuji Nabi dengan kalimat yang ternyata menghina Nabi. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asrafil anbiya'i wal mursalin. Betul apa salah? Salah, ya betul. Asrafil anbiya'i wal mursalin. Salah. Seharusnya asrafil anbiya'i wal mursalin. Pakai syin ashraf. Dari syarfun mulia, ashraf dan lebih mulia. Tapi karena kebiasaan di RRI tadi enggak ada lagi konsonan SY, enggak lagi dibaca masyarakat. Mereka langsung bacanya masyarakat, bermusyawarah. Syarat. Padahal syarat dalam bahasa Indonesia itu artinya penuh syarat muatan. Mereka menyatakan untuk masuk ke Mansatu Banda Aceh ada syarat-syaratnya. Ini kan error ini. Maka mulailah berbahasa dengan baik dan benar. Karena manusia salah satu identitasnya adalah kemampuan berbahasa. Maka asyraf itu mulia, yang paling mulia. Asraf itu yang paling boros. Nanti kalau dimanapun anak-anak kami mendengarkan orang berceramah menyebutkan wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asraf, maka tegur beliau, Pak, jangan menghina Nabi. Nabi bukan orang yang paling boros, tapi beliau orang yang paling mulia. Maka israf itu boros. Innallaha la yuhibbul musrifin. Allah tidak suka kepada orang-orang yang boros. Pertama boros. Yang kedua ada mubazzir. Wala tubadzir tabdzira. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Jangan kalian berperilaku boros, karena Allah tidak suka kepada orang-orang yang boros. Itu boros, israf. Wala tubadzir, jangan berperilaku mubazir. Kenapa? Innal mubadzirina, karena orang yang berbuat mubazir, ikhwanus syayatin, adalah kawan-kawan setan. Wa kana syaitanu lirabbihi kafura. Sedangkan setan itu sangat ingkar kepada Tuhan. Pertanyaan sederhana, kira-kira antara boros dengan mubazir beda atau sama? Beda. Ada yang bisa jelaskan apa perbedaannya? Yang mubazir itu kepada yang boros itu kepada yang Saya dengar ternyata banyak yang jawab yang seperti menggunakan harta pada sesuatu yang tidak perlu. Itu disebut mubazir. Sedangkan boros, penggunaannya untuk sesuatu yang perlu tetapi berlebih-lebihan. Sekarang anak-anak kami sedang usia sekolah. Kebutuhannya itu adalah alat-alat yang mendukung untuk pendidikan. Perlu buku, perlu alat tulis, mungkin perlu laptop. Itu barang yang perlu, yang mendukung pendidikannya. Kapan disebut mubazir? Ketika diberikan alokasi anggaran oleh orang tua, misalnya waktu ulang tahun. Nah, ini untuk ulang tahun kamu, ayah berikan uang anggaran sebanyak 5 juta rupiah dalam bentuk voucher. Beli barang yang menurut kamu perlu. Yang diperlukan oleh anak-anak usia sekolah adalah yang mendukung dia untuk bisa belajar. Oke lah kalau beli alat tulis, oke lah kalau dia beli laptop, tablet dan seumpamanya. Dia beli. Ada yang tablet ini, ada yang laptop ini sesuai dengan kebutuhan anak sekolah, hanya untuk komputasi ringan saja. Mungkin yang sekedar harga 2 juta 500, 3 juta saja. Tapi yang seharusnya cukup 3 juta, dia tertarik untuk yang anggarannya lebih mahal. Dia pilih 5 juta. Itu namanya boros. Dia beli yang dia perlu, tapi lebih dari kebutuhan. Boros. Dia pakai yang prosesornya itu sudah
Sedangkan mubazir ini kan biaya oleh orang tua. Yang dia beli bukan kebutuhan sekolah. Yang dia beli umpamanya kosmetik, yang dibeli adalah pakaian yang branded, hanya sekedar untuk tampil di tengah kawan bahwa bajunya itu baju mahal. Itu namanya mubazir. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan peruntukan. Maka di dalam agama yang boros ini buruk, yang mubazir buruk. Tetapi oleh para ulama, khusus untuk boros, mereka buat sedikit pengecualian. Ada sebuah ungkapan, la khaira fi sarafin, tidak ada kebaikan apabila terjadi pemborosan. Itu normalnya. Tidak ada kebaikan apabila terjadi pemborosan. Tapi balik lagi, wala sarafa fi khairin, dan tidak ada istilah boros untuk kebaikan. Tadi perlu komputer hanya 2,5 juta. Dia beli yang 5 juta rupiah, boros. Tapi suatu ketika orang tua ini hanya punya anggaran untuk anaknya masuk kuliah, yang biaya SPP-nya sekitar 2,5 juta per tahun. Tiba-tiba karena anak ini cerdas, intelijensianya tinggi, rugi apabila kuliah di kampus yang biasa-biasa saja. Dia harus kuliah di kampus yang elit. Kenapa? Untuk menampung daya aspirasinya, kemampuan otaknya, intelijensianya. Tapi di kampus elit tersebut, SPP-nya per semester itu 5 juta rupiah. Anggaran orang tuanya hanya 2,5 juta. Maka apa yang terjadi? Kata orang tuanya, nah kalau memang kamu cerdas, coba ikut tes ke kampus. Anaknya karena sadar orang tuanya kemampuan ekonomi terbatas, dia negosiasi, Pak, kalau nanti saya lulus diterima di kampus itu biaya SPP-nya 5 juta per bulan, sedangkan bapak hanya sanggup 2 juta 500. Anak yang baik ini negosiasi, padahal dia sangat perlu. Apa jawaban ayahnya? Kalau memang kamu sanggup di situ, dan disitulah tempatmu, yang ayah sanggup 2 juta 500, ayah akan tambah 5 juta tetap ditunaikan. Seharusnya itu boros, tapi karena untuk kebaikan, fala sarafa fi khairin, tidak ada istilah boros untuk kebaikan. Atau nanti ketika kalian sudah hidup mandiri, kalian buat acara kenduri, kalian undang kawan-kawan datang ke rumah, alokasi untuk makan siang itu hanya sekitar mungkin 500.000 rupiah. Perhitungan kawan yang datang mungkin sekitar 20 orang. Ternyata yang datang lebih daripada 20 orang. Dan kebutuhan membengkak tidak lagi 500.000 menjadi 700.000 rupiah. Maka menambah 200.000 dari alokasi 500 itu tidak disebut boros. Kenapa? Karena sesuai dengan kebutuhan. Maka prinsip dasarnya la khaira fi sarafin, tidak ada kebaikan apabila terjadi pemborosan. Tetapi ingat sebaliknya, wala sarafa fi khair, tidak ada istilah boros untuk yang namanya kebaikan. Maka kita datang ke masjid, dalam benak kita sudah terbersit keinginan, ya Allah, salat zuhur ini saya mau datang salat di masjid bulan, nanti saya akan masukkan sedekah ke dalam celeng 1.000 rupiah. Begitu sampai ke masjid, kita merasa terlayani dengan baik, airnya bersih, masjidnya bersih, kemudian ada air conditioner, kita merasa senang. Tiba-tiba ketika celeng lewat di depan kita masukkan yang 5.000 rupiah. Boros, tetapi tidak ada boros untuk kebaikan. La sarafa fi khairin. Oke, kita ulang kalimatnya ya. Coba dengar dulu, diulang. Ustaz ingin ingatkan. Coba dengar dulu. Dulu Ustaz sekolah di Mansa 1 tahun 94 sampai 95. Tidak dari kelas 1 karena pindahan dari Bekasi. Kelas 1 di Bekasi, di Pasar Tambun, antara Karawang dan Bekasi. Pindah kembali di kelas 1. Jurusan atau agama. Saat itu Ustaz tinggal di Tanjung Selamat, Darussalam, depan Masjid Babul Maghfirah, Tanjung Selamat. Kalau mau kembali kedatang ke sekolah, itu opsi kendaraannya yang pertama Robur,
yang kedua damri, yang ketiga labi-labi. Gak ada yang keempat. Yang paling murah robur sekali naik Rp25. Mau turun di mana saja Rp25. Yang kedua yang murah itu damri, turun dimanapun Rp50. Yang ketiga yang paling mahal labi-labi, turun dimanapun sekali naik Rp200. Saya diberikan uang jajan oleh orang tua Rp500 sekali. Tinggal di Tanjung Selamat. Dari Tanjung Selamat keluar jalan kaki jarak sekitar 1 km. Kalau mau naik damri ataupun naik robo harus berjalan hampir 1 kilo lagi di lapangan Tugu Bersama. Dan itu terlalu berat. Maka terpaksalah setiap hari naik lagi. Ongkos pergi 200, ongkos pulang 200, tersisa uangnya berapa? 100 Rp100. Harga kue sepotong 100. Minum air, mau teh, kopi tetap 1 gelas 100. Artinya kalau makan kue nggak minum, kalau minum nggak makan. Apa yang terjadi? Gak ada tempat negosiasi. Gak mungkin tak tambahan uang jajan ke orang tua. Lalu yang tersedia hanya satu opsi. Saya minta ke orang tua saya belikan sepeda. Waktu itu baru keren-kerennya ditangin tempat setang. Sepeda yang lurus setangnya. Dengan berbagai permohonan proposal berulang-ulang, akhirnya disetujui, dibelilah sepeda. Saya menjadi satu-satunya siswa MAN yang naik sepeda dari seberang jembatan Lamjong. Tidak ada seorang pun dari seberang jembatan Lamjong yang naik sepeda. Bukan karena kawan-kawan lain lebih kaya, tapi mereka yang lain itu lebih bergaya, malas naik sepeda. Maka kayu sepeda lah, mulai dari Tanjung Selamat sampai ke Man 1 Jabodetabek. Itu perjuangan dan itu kita nikmati. Maka hari ini ketika ada saya ke sekolah, yang nomor 3 masuk sekolah, dia tidak mau datang di sekolah kecuali naik sepeda motor. Itu pun tidak boleh sepeda motor biasa-biasa saja. Itu sekitar tahun 2004 yang lalu. Dia harus Kawasaki Ninja yang R itu pakai tasdik RR. double R. Pakai tasdik ya. Saya cemburu ke dia. Dia tinggal enaknya saja, kita yang menderita dulu. Naik sepeda kayu dari pagi sampai petang. Tapi apa yang terjadi? Berkat kayu-kayu sepeda dan hormat kepada guru, saking hormatnya kepada guru, ada salah seorang guru yang sudah berpulang ke Rahmatullah. Beliau dulu mengajar bahasa Arab, kemudian dilantik menjadi kepala MZ di sebelah. Lalu setelah saya tamat, beliau dilantik menjadi kepala MAN, dan terakhir jabatan beliau sebagai kepala Balai Diklat Kementerian Agama Aceh, Bapak almarhum Bapak Dr. Zulhelmi Arahman, Dr. Zulhelmi Arahman. Ketika saya tamat sekolah mengaji di pesantren, pulang tahun 98 diundang jadi khatib di Masjid Al-Furqan Berawi. Dari atas mimbar terlihat beliau duduk di sisi paling kiri di depan. Apa yang terjadi? Begitu selesai khutbah, selesai salat Jumat, bapak guru ini datang menemui saya, menjabat tangan saya sambil cium tangan saya dan berucap, ini dulu murid sekarang, ini dulu murid saya, sekarang menjadi guru saya. Apa maknanya? Kita merasa bangga ketika bisa membanggakan guru-guru kita. Ketika dulu saya jadi murid MAN, yang jadi kepala sekolahnya adalah Pak Majid Yahya, juga sudah berpulang. Allahumma firman. Terakhir, beliau setelah pensiun bekerja sebagai anggota komisioner Baitul Mal Banda Aceh. Beliau sebagai anggotanya, saya diamanahkan oleh pemerintah Banda Aceh. Waktu itu wali kota dan wakil wali kota Pak Mawardi Nurdin dengan Ibu Elisa Sanudin Jamal untuk menjadi wakil ketua Dewan Pengawas Baitul Mal. Kantor saya di atas. Tapi setiap kali datang ke kantor, saya akan masuk ke ruangan Bapak Majid Yahya ini untuk menemui beliau, menjabat tangan beliau dan cium tangan beliau lebih dahulu. Dan saya perkenalkan ke seluruh ruangan, ini adalah kepala sekolah saya. Kemudian seorang guru lagi, beliau hanya guru bahasa Inggris.
Suatu ketika saya diundang untuk menghadiri kenduri maulid di pesantren Darul Ihsan di Bukani. Karena kenal akrab dengan unsur pimpinannya almarhum Pak Musaid dengan Pak Mustaqim Sanusi dengan Bapak Tentu Dr. Muhammad Faisal, maka ketika datang saya berbaris di pintu masuk untuk memuliakan tamu-tamu yang datang, jabat tangan tamu seorang demi seorang. Ketika datang seorang bapak-bapak ingin berjabat tangan, saat itu Bang Musaid di sebelah kanan saya bertanya sesuatu. Saya jabat tangan bapak ini sambil menoleh ke kanan. Setelah saya jawab, baru saya perhatikan dan saya terkejut. Ternyata bapak yang saya jawab, yang jabat tangannya tanpa melihat wajahnya adalah guru saya waktu dulu di Mansatu Jamudape, guru bahasa Inggris. Nama beliau Bapak Muhammad Sayyidi. Tapi beliau sudah berlanjut jabat tangan orang yang lain dan ada orang lain berjabat tangan saya. Tidak mungkin saya kejar beliau, tapi saya merasa sangat berdosa dan bersalah. Maka begitu durasi untuk memuliakan tuan rumah tersebut selesai, saya pamit mereka untuk makan siang. Apa yang saya lakukan? Yang pertama saya mencari di mana Bapak Sayyidi ini duduk makan siang. Ternyata beliau sedang duduk di sebuah meja bulat dikelilingi oleh orang-orang lain. Saya datangi beliau, saya bilang, Pak, nyopaya ulang majalah yang penuh hanya saya. Kita ulang jabat tangannya karena tadi tidak sah. Dengan tersenyum berhati beliau katanya, hanya pusat ilmu cinta. Saya maknai ucapan beliau. Beliau merasa tersinggung bahwa saya sebagai murid ketika menjabat tangan beliau tidak menghargai beliau karena tidak melihat wajah. Tapi beliau merasa terobati hatinya karena saya sebagai murid tumbuh kesadaran, datang minta maaf dan cium tangan beliau sampai orang-orang yang duduk semeja dengan beliau merasa terkejut. Ada seorang ustaz mencium tangan seorang yang bapak-bapak depannya tanpa benci dan pakai baju biasa. Kenapa? Setelah seorang menjadi guru, tidak akan berkah ilmu sepandai apapun Anda, setinggi apapun intelijensia, Anda tidak akan berkah ilmu kalau tidak memuliakan guru. Maka interaksi dengan guru tidak wajib patuh kepada guru, tapi kan wajib hormat kepada guru. Maka kapanpun, dimanapun bertemu dengan guru, cium tangan guru kalian. Insya Allah ilmu kalian akan berkah. Maka itu anak-anak kami sekalian yang dimuliakan Allah, jangan pernah durhaka kepada orang tua, sebagaimana jangan pernah durhaka kepada guru. Maka itu sebagai kalimat penutup dari saya berikan kepada moderator, kepada MC contohnya, karena harus segera merapat dengan demikian. Baik anak-anak kami sekalian yang dirahmati Allah, terima kasih. Sekian dulu liputan langsung oleh Nurul pada 10 Maret 2025.